Perkenalkan, nama saya Laurentia, MPM 20010109, Prodi PGSD, Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Ikuti videonya ya. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses pengembangan ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Tumbuhan yang biasanya melakukan perkembangbiakan secara generatif akan melakukan perkawinan pada bagian-bagian bunga. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga yang terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, kelopak, dan dasar bunga. Pada tumbuhan, pembuahan terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke atas kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik akibat tiupan angin. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu ada mangga, padi, dan juga ada jambu. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi atas dua, yaitu ada vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan makhluk hidup, tumbuhan, yang terjadi tanpa melalui proses bantuan manusia yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Yang pertama, membelah diri terjadi pada tumbuhan tingkat rendah atau yang bersel satu. Semua bagian atau komponen sel terbelah menjadi dua sama banyak. Contohnya itu terjadi pada tumbuhan ganggang hijau. Yang kedua itu ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepahan daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut. Contohnya itu ada pada bawang. Yang ketiga ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contohnya itu ada pada wortel dan lobak. Dan yang keempat itu ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Contohnya itu ada pada kentang. Dan yang kelima itu tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas antara lain itu ada pisang, bambu, dan juga tebu. Dan yang terakhir itu geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Contohnya itu stroberi, rumput teki. Yang kedua, vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan yang dilakukan tanpa proses penyerbukan serta dengan bantuan manusia. Yang pertama itu mencangkok. Mencangkok adalah salah satu teknik memperbanyak tanaman buah dalam pot. Contohnya itu ada jambu, jambu air, mangga, sawo, dan lain-lain. Yang kedua itu ada stik. Stik yaitu dengan cara memotong pada batang, cabang, akar muda, pucuk ataupun daun yang menumbuhkan di dalam suatu media padat maupun cair sebelum dilakukan penyambihan. Contohnya itu ada pada batang singkong. Yang ketiga itu ada menyambung atau mengaten. Adalah perkembangbiakan buatan dilakukan pada umumnya pada jenis buah-buahan atau ketela pohon demi mendapatkan kualitas buah yang baik. Contohnya itu tanaman yang bersifat unggul. Yang keempat itu okulasi pada tanaman. Okulasi juga sering disebut menempel atau budding pada bahasa Inggrisnya. Perkembangbiakan tanaman dengan cara okulasi mempunyai kelebihan dibandingkan dengan stik atau cangkok. Kelebihannya adalah hasil okulasi mempunyai kualitas yang lebih baik daripada tanaman induknya.
Dan yang kelima itu ada merunduk. Merunduk adalah proses pembiakan vegetatif buatan dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merunduk ke tanah. Jadi batang tanaman itu ditundukkan ke tanah agar dapat tanaman yang baru. Me wanna meet me at platform 불착장에 템발이 먹히니까 난 병문진 so baby please don't hate me please we got them 7천만 남 kiss all I in bitch she marry me 직업을 골라 내 래퍼라는 타이틀 그녀 핸드폰에 네 이름은 HWE Pamela